Selamat sore semuanya, Bapak, Ibu, Kakak, Abang sekalian. Perkenalkan saya Farsha Andina Laraskansa selaku moderator kali ini. Pada sesi sadari yaitu sadar budaya risiko. Hari ini kita akan membahas tentang Risk Management Guidelines ISO 31000 2018 yang akan dipresentasikan oleh presenter kita Salsa Bilamen. Kepada Salsa, kita persilakan. Oke, terima kasih Laras maksudnya. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Salsi Gamin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko berdasarkan pedoman ISO 31000 tahun 2018. Nah, manajemen risiko sendiri adalah progres yang dilakukan secara sistematik dan menyeluruh untuk membantu suatu organisasi untuk mengenali, menganalisis, dan juga mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kepercayaan tujuan. Oke, boleh di next. Nah, untuk prinsip manajemen risiko itu sendiri, yaitu tahapan pertama itu ada namanya integrasi, di mana manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Lalu ada terstruktur dan komprehensif, yaitu dilakukan secara sistematik dan juga menyeluruh, serta dilakukan penyesuaian, di mana disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan si suatu organisasi tersebut. Nah, lalu ada yang namanya inklusif, di mana melibatkan pemangkit kepentingan dan relevan. Ada juga yang namanya dinamis, mampu menyesuaikan dengan perubahan, serta menggunakan informasi yang terbaik dan tersedia, di mana resiko dinilai berdasarkan data histori kondisi terkini dan juga proyeksi dengan mempertimbangkan keterbatasan internal. Nah, ada juga di mana kita perlu mempertimbangkan adanya faktor manusia dan juga budaya, di mana perilaku dan budaya mempengaruhi efektivitas serta memperbaiki keberlanjutan, di mana manajemen risiko ditingkatkan secara terus-menerus melalui evaluasi dan juga pembelajaran. Lead next. Nah, di sini ada kerangka kerja manajemen risiko sendiri, di mana tujuannya yaitu membantu dalam mengintegrasi manajemen risiko ke seluruh aktivitas dan fungsi organisasi, serta untuk kerangka kerja manajemen sendiri itu ada namanya integrasi, yaitu menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari tata kelola, strategi, dan operasionalisasi, yaitu merancang kebijakan, peran, dan mekanisme pengelolaan risiko. Implementasi dilakukan melalui perencanaan yang jelas serta keterlibatan seluruh pihak, evaluasi untuk memastikan apakah penerapan sudah sesuai dengan tujuan, serta memperbaiki lanjutan agar sistem risiko terus meningkat efektivitasnya. Next. Hmm, bagian inti produk berikutnya itu adalah merupakan proses manajemen risiko, di mana proses ini diawali dengan menetapkan lingkup, konteks, dan kriteria risiko agar organisasi memahami batas penerapan serta lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko. Nah, setelah itu dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari lingkup, konteks, dan kriteria penilaian risiko, perilaku risiko, di mana bisa teman-teman lihat sendiri untuk penjelasannya, serta penilaian risiko sendiri itu terdiri dari identifikasi risiko, yaitu mengenali risiko yang dapat mendukung atau menghambat sasaran organisasi, termasuk sumber, penyebab, peluang, dan dampaknya. Nah, adapun analisis risiko yaitu untuk memahami tingkat dan karakteristik risiko yang baik secara kualitatif dan kuantitatif. Serta adapun evaluasi risiko yaitu membandingkan hasil analisis dengan yang dilakukan untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu diperlukan resiko, yaitu memiliki opsi penanganan seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko, yaitu proses ini bersifat berulang dan harus dievaluasi efektivitasnya. Nah, melalui penerapan manajemen risiko ini, bagi organisasi dapat mengambil keputusan secara lebih matang, meminimalkan dampak negatif sekaligus memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan strategi. Oke, boleh di next. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sebelumnya Salsa atas presentasinya. Jadi, berdasarkan hasil eh,
kesimpulan tentang yang tadi dipresentasikan oleh Salsa nih berarti manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 2018 ini merupakan pendekatan yang struktur, komprehensif dan terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan serta mempertimbangkan faktor manusia, budaya dan dinamika perubahan. Selain itu, dengan menggunakan informasi terbaik yang tersedia dan melakukan perbaikan berkelanjutan, organisasi diharapkan mampu mengelola ketidakpastian secara efektif, lalu mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta meningkatkan pencapaian tujuan dan keberlanjutan kinerja organisasi. Oke, Ya, benar banget ya, Laras. oke. Eh, Sebelumnya mungkin ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, baik. Sekian untuk sesi sadari pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk para partisipan yang sudah ikut bergabung. Sebelumnya saya tutup sesi ini. Sekian, terima kasih.